suatu paparan yang luar biasa sekali disampaikan Ustadz Amiruddin. 3 bekal tadi, berbicara yang benar, kemudian pembiasaan dan juga keteladanan yang harus kita tanamkan betul-betul kita sebagai orang tua. Saya berikan kesempatan satu lagi untuk ibu-ibu, ada Ibu Diana, silakan bisa berdiri dan menyampaikan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Ustazah dan Ustadz tentang keberadaan anak perempuan, bagaimana membagi ketaatan atau bakti kita kepada orang tua dan juga kepada suami. Apalagi kalau antara orang tua dan suami misalnya ada beda atau selisih paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan Ibu Bunda. Nah, gimana? Ini fenomena yang sering terjadi. Iya. Sebagai seorang anak perempuan, mana yang lebih nurut ke suami atau ke ibu nih? Perempuan memang selalu fenomenal. Jadi ketika tadi kita angkat kasus Alqamah, kan laki-laki, ya, dia lebih memprioritaskan istrinya sehingga akhirnya mengalami kesulitan, iya kan? Nah, ketika bicara anak perempuan bagaimana? Nah, pada hakikatnya dan pada dasarnya orang tua punya hak yang sama atas anak-anaknya. Dan setiap anak punya kewajiban yang sama terhadap orang tuanya, baik perempuan maupun laki-laki. Nah, ketika bicara soal anak laki-laki, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah sangat jelas-jelas mengajarkan, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntunan dalam Al-Qur'an. Nah, sinergi yang baik. Kenapa? Yang pertama, posisi perempuan kelak di kemudian hari. Makanya perempuan katanya keluar 3 pintu. Yang pertama, keluar pintu rumah ayahnya, dibawa sama suaminya, betul? Iya. Yang kedua, keluar rumah pintu suaminya. Ya, dia mau kemana? Neraka atau surganya ada di sana. Yang ketiga, ya, pintu kuburnya. Artinya apa, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Seorang laki-laki ketika sudah menikah, jangan diambil sama istrinya. Makanya ini Ustadz, makanya yang banyak ribut mertua perempuan sama mantunya. Karena ibu merasa kehilangan anak laki-lakinya, dia punya perempuan lain, yaitu istrinya. Tetapi agama syariat menganjurkan tidak begitu. Kalau istrimu kau jadikan bidadari di dalam rumah tanggamu, jadikan ibumu itu permaisurinya, ratunya. Jadi tidak ada kesenjangan. Kenapa? Ketaatan kepada suami bukan berarti mengabaikan kewajiban kepada orang tua. Ada kasus di masa Rasulullah juga kan, itu artinya apa? Kita jangan telak-melek telan dalil itu kan gitu. Kalau syariatnya benar ikuti, kalau syariatnya salah ya meskipun suami orang tua nomor 1 kan kayak gitu. Kalau suami kita membimbing ke jalan yang benar, prioritasnya sama nih besarnya, maka tanggung jawab kita sebagai seorang istri bisalah dialog dengan suami. Kan aku juga punya ibu, Mas. Baik, Masya Allah, luar biasa sekali pemaparan yang disampaikan oleh Bunda kita, Bunda Yati Priyati. Masih ada satu segmen lagi pemirsa untuk Anda yang ingin mengajukan pertanyaannya kepada guru-guru kita. Tetaplah di program Damai Indonesiaku. Usai jeda kami akan kembali. Baik pemirsa, Anda masih di program Damai Indonesiaku. Kita sudah di segmen terakhir, namun masih ada waktu untuk dialog dan juga nanti kita tutup dengan doa. Kami persilakan Ibu Nurjana untuk memberikan pertanyaan, nanti dijawab oleh Ustadz Amiruddin. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan ini Ustadz, bagaimana menyamakan prinsip anak sama orang tua ya? Mungkin misalkan dalam prinsipnya ini pernikahan gitu ya, anak maunya istilahnya sukses dulu, berkarir dulu, orang tua maunya menikah gitu, tapi dia punya prinsip sendiri, saya punya prinsip, bagaimana kalau prinsipnya itu bisa sama gitu Ustadz, jadi dua-duanya bisa klop gitu. Baik, baik, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perbedaan prinsip yang selalu ada di setiap kehidupan kita ini selalu ada, bagaimana Ustadz Am? Perbedaan prinsip itu kan adanya di kepala kita, dalam memori kita. Maka satu-satunya kunci adalah berkomunikasi, berdialog.
Ya. Dan ketika berdialog, yang namanya dialog itu jangan kadang-kadang ada penyakit orang tua juga ya, jadi agak egois gitu. Pokoknya mamah maunya kamu nikah dulu. Pokoknya, nah kata pokoknya teh, ya gimana nak kalau, gimana nak. Jadi jangan ada kata pokoknya. Tapi Bu ada saat kalau memang alasan-alasannya bisa diterima, ya kita coba apa yang difikirkan oleh anak kita. Karena bisa saja kata kita, kata pikiran kita bagus, tapi kata pikiran kita yang usia kita terpaut 20 tahun dengan anak kita. Ternyata anak kita berpikirnya lebih melihat konteks sekarang gitu loh. Nah jadi dengan demikian ada saat kita memberikan kepercayaan pada prinsip anak. Ada saat ya. Selama tidak bertentangan dengan ajaran agama. Baik, terima kasih jawaban yang sangat luar biasa sekali.